Hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama One Channel, kumpulan video untuk mekanik bermula. Oke sobat, itu ada sebuah mesin motor Vario 110 karburator ya sobat. Dengan masalah mesin motor ini tidak mau hidup, kompresi hilang dan berasap putih ya sobat. Oke, saya akan untuk beri dukungan channel saya, mohon bantu like, subscribe, dan komennya ya sobat. Ini motornya. Untuk analisa awal, untuk perbaikan awal sudah saya lakukan ya sobat, seperti cek pengapian, kompresi sudah saya coba, dan pengapian ini normal ya sobat. Pengapiannya normal, cuman kompresi lemah. Jadi saya colok oli pada lubang busi ini untuk mengembalikan kompresi. Ternyata tidak mau ya sobat, tidak, kompresi tetap loss ya teman-teman, kompresi lemah. Jadi makanya saya melakukan pembongkaran atau pemisahan antara kerangka dan mesin motor Vario ini sobat. Untuk spill kerja saya hari ini sobat, sedikit. Ini ada Mio, kata pemiliknya motornya mati tiba-tiba, dan saya cek ternyata leher intake-nya ini patah sobat. Leher intake-nya ini patah, intake karburatornya. Jadi kata pemiliknya lehernya sudah patah 3 kali. Apa penyebabnya? Akan saya ganti yang baru. Apa penyebabnya, kenapa intake ini sering patah seperti ini? Oke sobat, oke, langsung ke kita pokok permasalahannya tentang motor ini. Jadi saya ingin bagi pengalamannya sobat, apa penyebab motor ini kok tidak bisa hidup, kompresi hilang, dan berasap putih. Oke, langsung kita eksekusi untuk pembongkaran motor ini. Apa saja masalah motor ini, kenapa hilang kompresi dan berasap putih. Pertama kita lepas dulu penutup depan ini, penutup katupnya kita lepas dengan menggunakan kunci 10T. Dengan menggunakan, jika teman-teman mempunyai impact pun boleh dengan menggunakan impact. Untuk motor ini kenapa kompresi lemah? Apakah katupnya yang terlalu padat? Bisa jadi katup hilang kompresi, ada dua hal ya sobat. Untuk katupnya terlalu padat dan terjadi kebocoran pada klepnya atau katupnya. Kita tentukan titik mati atasnya sobat. Titik mati atasnya kita. Untuk setelan katup saya ini normal ya sobat, setelan rocker armnya pas, tidak ada masalah. Jadi apakah ada kebocoran pada klepnya atau katupnya apa gimana, dan soal cek asap putihnya kita buka juga ini pada karburatornya sobat. Ya. Sebenarnya untuk pembukaan pada blok silindernya tidak perlu sobat, bisa juga tidak memisahkan antara kerangka dan mesinnya sobat, juga bisa juga buka lepas sok pun bisa. Tapi untuk lebih mudah mengerjakannya, untuk menganalisa kerusakan, saya pisahkan dulu antara kerangka dan
Baru kita lepas untuk selang pendingin udaranya ini sobat, menggunakan kunci 10 juga. Ini pendingin udaranya, pipa pendingin udara. Nah, seperti ini sobat. Kan baru kita lepas untuk pipa air radiatornya ini, sobat. Radiatornya kita lepas juga. Ini. Bisa menggunakan oven. Baru kita lepas juga bagian pendingin udaranya atau radiatornya, bagian radiatornya sobat. Kenapa saya buka lepas bagian radiatornya, karena ini terhubung ke blok ya sobat. Saya beri penerangan. Ini kita lepas. Lepas ini termos, selang menuju termos radiatornya, bang. Pompa radiatornya. Teman-teman masih pemula, boleh juga teman-teman videoin pembongkarannya, baru untuk supaya tidak lupa di videoin, dan untuk pemasangan teman-teman bisa tonton agar tidak terlupa saat proses pemasangannya. Radiatornya sediakan alas sobat untuk tempat baut dan part-part yang lain, supaya tidak ada yang hilang ya untuk pada saat pembongkaran.
apa masalahnya, kenapa kita pisahkan kabelnya, kita lepas. Ya. Ini untuk bagian pompa radiatornya. Jadi sobat harus membuka bagian ini sobat, bagian pompa radiatornya. Untuk pembongkaran selanjutnya saya akan skip, saya akan nanti videokan tentang penjelasannya nanti setelah saya bongkar. Oke. Jadi gini sobat, untuk melepas bagian blok silindernya ini harus melepas pompa air radiatornya sobat, membuka bagian magnet, karena sisi dari pompa radiator terhubung ke ini, ada di dalam ada rantai ketengnya atau rantai ketengnya di dalam untuk memutar antara keras ke radiator. Untuk memutar radiator ada rantai ketengnya di dalam. Jadi kita untuk melepas, kenapa harus melepas ini, karena ini terhubung ya teman, ini terhubung air pipa ini terhubung ke blok silinder menuju ke bagian pompa air radiatornya. Nah, kita lepas magnetnya, kita lepas, lalu lepas bagian bautnya. Ini kita lepas bagian baut, sudah saya lepas. Jadi kita buka bagian tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan ada rantai keteng yang bagian dalam untuk memutar gigi. Ini adalah memutar ini gigi pompa oli, dan ini menuju ke bagian pompa radiatornya ini sobat. Jadi harus ini, karena ini membuat masalah, kenapa harus membuka pompa radiatornya ini, karena terhubung ke ini pipa ini, jadi kita harus membuka ini. Oke, untuk langsung kita pembongkaran. Kita tentukan dulu topnya sobat. Membuka gigi rantai keteng ini asnya dengan menggunakan L8 gitu. Seperti ini.
seperti ini. Ini teman-teman, kita lepas giginya, tahan seperti ini. Lalu kita membuka bagian begini. Jadi masuk di bawah kolong itu tuh. Dulure depak yo. Males lah mendunge wes ya Wak. Dek, telepon Dek pinjam Dek. Kita lepas juga baut dua ini sobat. Sobat, Dek pinjam dulu bentar apa Dek? Telepon budget. kita lepas juga bagian atas ini sobat. Telepon kan Bi, Dek pinjam. Ya iya, ke rumahnya pasti mau ditutup. Jadi di tanah kosong. Kata dia, lalu mana tuh dia mau sama ini. Pas baru kita ini seperti ini. Di samping kita ini ditawar, pengawasan penganjang karena bisa mengerasa ini kandang. Karena itu kandang kemana ada jalan. Seperti ini sobat. Ya apa mungkin ada getar itu Nah, kita akan cek apa bagian ini. Sobat, kenapa motor ini bisa hilang kompresinya ini? Ini, sobat perhatikan, ada mengganjal nih sobat. Kertas, entah dari mana kertas ini. Maksudnya berarti masuknya kertas ini dari intake-nya. Ya, kita colok dengan menggunakan bensin. Sekarang kita cek seperti ini. Nah, bocor ya sobat. Ini mengapa motor ini hilang kompresi, terjadi kebocoran pada katupnya. Jadi saya colok menggunakan oli pun tidak bisa ya sobat. Tetap kompresi tidak kembali normal, tetap loss kompresinya karena ada mengganjal pada sampah, pada ada kertas mengganjal. Ini sobat. Oke, untuk bagian kenapa kompresi bisa loss, ternyata ini ada kertas yang mengganjal pada katupnya atau klepnya ya sobat, pada klepnya ini sobat. Jadi untuk masalah hilangnya kompresi udah nampak pada motor ini sobat. Kita lihat, tinggal cek bagian kenapa motor ini bisa berasap putih. Kita buka juga bagian boxnya. Jadi sobat, untuk masalah kompresi udah jelas, dan klepnya terjadi kebocoran pada klep atau katupnya sobat. Jadi kita cek untuk bagian blok silindernya. Untuk blok silinder sedikit goresan sobat, sedikit goresan di dalam. Nah, tapi permukaan pada liner ini terkikis ya sobat, aus.
Ini bisa kita perhatikan dengan jari seperti ini, haus. Sekarang kita coba menggunakan ringnya langsung. Jarak untuk mengetahui jarak pada ujung ring ini. Kita lepas satu, kita lepaskan seperti ini. Dan seperti ini kan ya sobat. Kita coba seperti ini untuk mengetahui jarak antara, biasa kalau untuk pemasangan ring yang normal, blok silinder dan ring yang normal ini rapat seperti ini sobat, hanya sekitar jarak seperti ini. Coba kita coba tes ke linernya untuk ringnya ini. Teman-teman bisa lihat jarak antara ring itu terlalu jauh ya sobat, sekitar 2 milian. Jadi pada saat ring seperti ini terlalu kali renggang antara ujung ring ini, maka dapat mengalami kebocoran. Ada dua hal, motor bisa, tiga hal motor bisa mengalami seperti tidak. Pertama dari seal klep ini terjadi kebocoran, yang kedua terjadi goresan pada liner ini, yang ketiga terjadi kausan pada ring antara liner dan ring ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi masalah motor ini kenapa tidak bisa hidup dan hilang kompresi dan berasa putih. Yang pertama terjadi yang tidak bisa hidup. Yang pertama, kalau ring seperti ini, kalau klep normal, katup normal tidak bocor, masih bisa hidup ya sobat, masih bisa hidup, cuman berasap tidak bisa tertarik. Cuman kalau terjadi ada kebocoran pada klep atau katup, maka motor akan susah hidup karena hilangnya kompresi. Untuk menekan tekanan pada sistem kompresi pada motor ini sendiri. Karena untuk menghidupkan sebuah motor harus perlu pengapian yang baik, kompresi dan bahan bakar ya sobat. Oke, jadi yang terjadi masalah motor ini pengapian normal, pengapian normal, bahan bakar normal, karburator normal. Nah, terjadi pada kebocoran pada katup. Sobat, sekian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.